Selanjutnya, kami persilakan Dekan Fakultas Teknologi Industri, Profesor Brian Yuliarto, PhD, untuk membacakan riwayat hidup Profesor Insinyur Tirto Prakoso, MN, PhD. Terima kasih Ibu Ketua. Yang kami hormati Ketua dan Pimpinan ITB, Institut Teknologi Bandung. Yang kami hormati Ketua dan Pimpinan Forum Guru Besar ITB. Yang kami hormati Ketua dan Pimpinan ITB. Kami hormati serta seluruh hadir. Akan kami membacakan kurikulum vitae Profesor Insinyur Tirto Prakoso, MN, PhD. Profesor Tirto Prakoso lahir di Bandung pada tanggal 26 Juli 1969. Profesor Tirto berada pada kelompok keahlian energi dan teknologi terbarukan Fakultas Teknologi Industri. Profesor Tirto mendapatkan gelar guru besar terhitung mulai tanggal 1 Juni 2023. Istri dari Profesor Tirto adalah Ibu Sotia Hastuti Edi Wijoyo. Dikaruniai 2 orang anak, pertama Hartiti Putri Prakoso, dan yang kedua Larasati Emiri Prakoso. Profesor Tirto menyelesaikan pendidikan sarjana teknik kimia di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1993, kemudian mendapatkan Magister Teknik Kimia dari Keio University di Jepang pada tahun 1998 dan mendapatkan gelar Doktor Teknik Kimia di Keio University Jepang pada tahun 2001. Profesor Tirto mendapatkan status sebagai staf pengajar di jurusan Teknik Kimia ITB pada saat itu di tahun 1995, sempat menyelesaikan postdoktoral di Shiga Prefecture University Jepang pada tahun 2004 sampai 2005. Beberapa jabatan pernah diamanahkan kepada Profesor Tirto sebagai Sekretaris LPIK ITB 2011-2012, kemudian menjabat sebagai Kaprodi Sarjana Teknik Kimia FTI ITB 2015-2016, Ketua Program Studi Sarjana Teknik Bioenergi Kemurgi FTI ITB pada tahun 2016-2020, serta Ketua Program Studi Magister Doktor Teknik Kimia FTI ITB pada tahun 2021-2022. Sejak 2024 sampai sekarang, Profesor Tirto menjabat sebagai Ketua Kelompok Keahlian Energi dan Teknologi Terbarukan. Profesor Tirto sangat aktif dalam berbagai kegiatan penelitian di bidang teknologi konversi katalitik kemurgi. Beberapa hibah penelitian beliau telah pernah dapatkan antara lain dari Osaka Gas, Toray Foundation, Hibah Rapid Dikti, BPDPKS, Simlitapmas Dikti, serta LPDP. Profesor Tirto telah mempublikasikan lebih dari 160 makalah, baik dalam bentuk jurnal maupun proceeding di tingkat internasional maupun nasional. Profesor Tirto juga telah meluluskan sangat banyak mahasiswa bimbingannya, antara lain ada 90 mahasiswa program sarjana, 35 mahasiswa program magister, dan 7 mahasiswa program doktor dalam kurun waktu 2002 sampai 2023. Beberapa penghargaan pernah didapatkan oleh Profesor Tirto, antara lain Satya Lencana Karya Satya 10 tahun, 20 tahun, serta 25 tahun dari Pemerintah Republik Indonesia. Demikian juga Profesor Tirto pernah mendapatkan penghargaan ITB untuk dosen bidang inovasi di tahun 2016. Profesor Tirto sangat rajin untuk berlari, running, dan bersepeda. Sepertinya hari ini juga datang ke sini dengan bersepeda ya Pak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, kami persilakan Profesor Insinyur Tirto Prakoso, MN, PhD, untuk menyampaikan orasi ilmiah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat ITB atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB atau yang mewakili. Rektor ITB atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua, Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar ITB. Yang kami hormati para dekan fakultas dan sekolah di ITB. Yang kami hormati para ketua senat fakultas sekolah atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak, Ibu, tamu undangan yang hadir di Aula Barat dan tamu yang hadir secara daring. Juga tidak lupa yang kami hormati para guru besar undangan dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia yang telah berkenan hadir ke Bandung, dan juga Bapak Sekjen MBTKE dan juga Bapak PJ Gubernur yang telah hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih. Baik, saya akan menyampaikan bunga rampai penelitian saya ya selama lebih kurang 20 tahun ya, lebih begitu. Dan diberi judul Teknologi Kemurgi, kunci untuk mencapai industri kimia berkelanjutan. Baik, Bapak Ibu, seperti yang kita telah rasakan ya bahwa efek pemanasan global ini ya telah ya merongrong kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Yaitu kita rasakan bahwa temperatur permukaan bumi semakin tinggi, kita makin merasa gerah, kemudian hujan besar dan masif, badai dan semakin kuat dan berbahaya, kekeringan luas dan banjir besar, naiknya permukaan laut, punahnya spesies-spesies, kekurangan pangan dan kelaparan global, timbulnya penyakit-penyakit baru dan berbahaya, dan juga perpindahan penduduk yang semakin masif. Di tengah efek pemanasan global tersebut yang kita rasakan, sebetulnya dunia telah mulai bergeser. Tidak lain manusia telah sadar bahwa sebetulnya penggunaan ya bahan-bahan baku ya untuk produksi bahan-bahan kimia maupun bahan bakar ya yang berasal dari fosil atau kita sebut fossil based economy ya di dunia ini telah berubah ya perlahan tapi pasti ya menjadi bio based economy. Meskipun demikian ya ada satu yang harus kita lakukan ya bahwa Indonesia tidak boleh ya hanya menggunakan teknologi dari luar negeri. Ya, Indonesia harus bisa mengolah bahan-bahan baku yang ada di negara sendiri. Ya, kekayaan alam maupun sumber daya alam yang ada ya kita harus bisa. Oleh karena itu saya sampaikan di sini ya bahwa industri budidaya ini merupakan tulang punggung ya untuk bisa mencapai bio-based ekonomi yang sebaik-baiknya. Mengapa? Karena industri budidaya ya itu akan ya bisa melakukan pasokan terhadap pangan, ya terhadap pakan, dan tidak lain yang penting juga adalah energi, yaitu bahan bakar nabati, ya dan tentunya juga listrik, ya. Dan kemudian juga material bahan kimia dari industri budidaya ini, ya, yang akan memasok industri manufaktur, industri konstruksi, dan tentunya saja tidak lain adalah industri kimia. Ini yang patut kita cermati, ya, bahwa orang Indonesia juga harus bisa mengolah ya hasil industri budidaya yang akan ada di Indonesia mulai dari saat ini sampai dengan masa depan. Baik, mungkin di benak Bapak Ibu hadirin sekalian bertanya, apakah itu kemurgi? Tadi disebut di depan disebut sebagai teknologi kemurgi. Nah, jadi mungkin teknologi kemurgi ini belum pernah terdengar sebelumnya bagi kebanyakan orang dan memang seperti itu. Jadi sebetulnya teknologi kemurgi merupakan cabang dari ilmu teknik kimia ya atau pemrosesan kimia, chemical process engineering, yang berfokus pada pengolahan sumber daya hayati untuk memproduksi, menyediakan energi dan produk-produk industrial non pangan. Pola pikir
dunia yang mulai beralih dari perekonomian berbasis fosil menjadi perekonomian berbasis hayati, yaitu masyarakat di masa mendatang akan bertumpu pada sumber daya hayati untuk penyediaan tidak hanya pangan dan pakan, melainkan juga energi dan produk-produk industri. Jadi itulah, oleh karena itu ya ITB sejak tahun 2015 mendirikan prodi ya teknik bioenergi dan kemurgi. Baik, kemurgi ya tidak lain adalah ilmu yang nantinya untuk mengolah ya produk-produk dari industri biomasa, industri budidaya yang tidak lain produknya adalah biomasa. Di sini saya perkenalkan ya bagian-bagian penting biomasa tanaman ya yang merupakan bagian-bagian atau bahan baku penting industri budidaya yang nantinya akan diolah dengan teknologi kemurgi. Budidaya biomasa ya dalam bentuk pertanian, perkebunan, kehutanan ya. Ini dengan melalui proses spiration atau pemisahan ya kita bisa mendapatkan komponen minor yang berupa terpen, steroid, alkaloid ya. Yang ini juga sangat berguna. Ya bisa kita olah untuk berbagai produk-produk kemurgi. Kemudian yang sering kita ketahui ada lignoselulosa ya bagian keras ya dari tubuh tanaman. Ya ini juga merupakan bagian penting ya untuk pasokan teknologi kemurgi. Dan berikutnya adalah karbohidrat ya yang bisa berupa gula dan pati ya dan kemudian minyak dan lemak yang ini kita ketahui bahwa Indonesia adalah produsen terbesar ya minyak sawit di dunia bersama Malaysia ya yang dimana kita juga harus bisa mengolahnya ya tidak hanya sebagai minyak goreng. Dan kemudian ada satu lagi adalah protein nabati ya protein nabati ini juga ya merupakan salah satu yang bisa kita olah dari industri budidaya ya untuk dijadikan zat-zat ataupun produk-produk yang bernilai tinggi. Kemudian juga dari budidaya biomasa ini kita bisa memperoleh biomasa utuh terutama ya tadi 70% lebih itu adalah lignoselulosa yang ke depan ini merupakan ya suatu komoditas ya yang merupakan komoditas penting ya bahwa dengan biomasa kayu kita bisa memperoleh berbagai zat-zat kimia ya bahkan produk-produk yang canggih. Baik, seperti yang saya telah sampaikan di depan ya bunga rampai penelitian saya pertama adalah pemanfaatan minyak dan lemak. Minyak dan lemak yang sehari-hari kita kenal sebagai minyak goreng ya atau minyak kelapa misalnya ya atau minyak jarak dan lain-lain ini banyak sekali arah penggunaannya. Minyak dan lemak ini ya bisa dibagi tiga ya bagian besar untuk pangan, bahan bakar dan juga bahan kimia atau chemicals. Ya, pangan tentunya kita tahu minyak goreng, margarin, ya juga butter dan juga berbagai produk-produk pangan lainnya termasuk coklat ya. Kemudian bahan kimia juga ya asam lemak, alkohol lemak ya, fatty amin ya. Dan banyak lagi lainnya. Dan kemudian tidak kalah pentingnya yang sekarang kita sudah menggunakan yaitu adalah biodiesel. Ya, ini adalah berasal dari minyak lemak yang diolah ya menjadi bahan bakar. Nah, ada beberapa jenis bahan bakar, ada pure plant oil, ya kita bisa memproduksi bioaftur, biohydrogen diesel atau gasolin, kemudian biodiesel dalam hal ini adalah methyl ester. Baik, tentunya ini saya ingin tekankan pada pemakaian untuk bahan bakar terlebih dahulu. Pemakaian minyak lemak untuk bahan bakar ini bisa berbagai macam, ya. Minyak lemak sendiri sebetulnya adalah hidrokarbon ya yang sehari-hari bisa kita gunakan untuk membakar. Ya mungkin kita pernah lihat ada lilin yang berasal dari minyak lemak yang padat begitu ya. Ini dengan proses thermal cracking atau catalytic cracking bisa menjadi gas, bensin, minyak tanah, solar dan kemudian bisa juga dipakai langsung untuk menjadi sumber panas, kompor, ya motor diesel kalau perlu ya. Ketika kita kekurangan minyak solar atau minyak pasokan dari minyak bumi, ya banyak sekali sejarah memperlihatkan bahwa manusia menggunakan minyak ya untuk sebagai sumber bahan bakarnya. Kemudian dengan proses estrifikasi dan transestrifikasi, kita bisa memperoleh biodiesel ester metil asam lemak, ya, di mana yang sekarang sudah digunakan ya di biosolar
kalau tidak salah pencampurannya sampai dengan B35 ya, bahkan akan sampai dengan B40. Demikian. Dan kemudian sumber-sumbernya bisa apa saja? Bisa jarak pagar, ya bisa kelapa sawit yang tentunya kita sekarang produsen terbesar, ya bisa juga dari minyak, ya tergantung minyak kelapa, ya tergantung dari keekonomian mana yang paling dikatakan murah untuk dapat digunakan. Baik, dalam riset yang saya lakukan, ya yaitu untuk memproduksi biodiesel methyl ester, ya sudah terdefinisi, ya. Tahap-tahap bagaimana memproduksi ester metil. Pertama, ini adalah tahap-tahap secara umum saja, ya, untuk dapat dipermudah penyampaiannya. Minyak lemak ini kita lakukan transestrifikasi, ya, pada temperatur rendah 55 sampai 60 derajat Celcius waktu 1 jam. Kemudian dengan menambahkan KOH dan metanol. Setelah reaksi berlangsung, kita ambil gliserinnya, ya. Gliserin adalah produk, ya, ikutan atau byproduct yang dihasilkan ketika kita membuat biodiesel methyl ester. Ya, dan kemudian gliserin ini, ya, bukan bahan buangan, bukan bahan pengotor, tapi juga komoditi yang bisa dijual. Reaksi transestrifikasi ini dilakukan 2 kali, ya. Hal ini dilakukan agar konversi, ya, kesetimbangan reaksi bisa bergeser ke kanan. Transestrifikasi kedua sama juga temperaturnya, ya, kemudian ditambahkan KOH dan metanol juga, KOH sebagai katalis. Ya, kemudian dilakukan pemisahan gliserin. Baru kemudian dilakukan pencucian dengan air, ya, kemudian pemisahan air, ya, setelah pencucian kita mendapat air bungan. Di sini tentunya ada limbah, ya, kemudian dehidrasi vakum, ya, agar biodiesel terbebas dari campuran air karena biodiesel sangat higroskopis, ya, dan kemudian jadilah ester metil asam lemak. Ini adalah suatu proses sederhana yang sebetulnya, ya, kita tidak perlu, ya, membeli proses di luar negeri. Namun proses dari dalam negeri, ya, sampai saat ini masih belum digunakan secara komersial. Baik, berikut ini adalah saya tampilkan salah satu alat percobaan, yaitu pengembangan reaktor kontinu produksi biodiesel. Di mana saya memakai proses, ya, circulated, ya, continuous reactor, demikian seperti ini. Di sini ada pasokan metanol dan minyak, ya, kemudian masuk ke pompa, ya, dan kemudian ada static mixer di sini, yaitu tidak lain adalah untuk mengaduk, ya, dan kemudian secara kontinu, ya, produk methyl ester dikeluarkan. Nah, proses ini, ya, dikembangkan lebih lanjut, ya. Ya, saya berharap pada saat itu ingin menjadi proses yang komersial, ya, namun tentunya sangat sulit untuk mencapai ke sana. Ini saya lengkapi dengan cyclone, ya, untuk memisahkan gliserin di sini, ya, dan kemudian beberapa device yang dimasukkan di sini, yang dipasang di sini, ini saya lakukan secara operasional. Dan proses ini berjalan cukup baik, ya, dan juga membuahkan beberapa paper. Penelitian berikutnya yaitu adalah pengembangan penelitian bahan bakar nabati dengan bahan baku alternatif minyak jarak pagar. Ini di awal tahun 2000-an, tahun 2004, 2005, ya, sampai dengan 2010 cukup terkenal pada saat itu, ya. Jadi dari perkebunan jarak pagar yang pada saat itu di-endorse begitu, ya. Kita ingin, ya, mendefinisikan proses bagaimana cara memproduksi biodiesel dari bahan alternatif, yaitu minyak jarak pagar. Jadi bukan minyak CPO. Mengapa? Karena minyak CPO, ya, ada yang menyebut bahwa akan kompetisi dengan pangan. Nah, inilah yang dihindari. Berikutnya tidak hanya sampai di laboratorium saja. Beberapa spin-off demo plan yang pernah saya bangun bersama-sama dengan tim tentunya. Ini ada di pertambangan, ya, di Kalimantan. Ya, di sini ada kebun jarak pagarnya dan kemudian ada pabriknya, ya, di mana pabrik ini nanti untuk memasok campuran biodiesel dan solar pada truk-truk yang operasional di sana. Dan kemudian juga proses-proses biodiesel kecil yang digunakan di University of Malaysia, kemudian UTM di Malaysia, dan juga beberapa CSR. Ini merupakan suatu kebanggaan, ya, tentunya bahwa dari hasil lab itu bisa digunakan juga, ya, secara nyata, ya, tentunya belum komersial tapi masih dalam bentuk percontohan. Baik, ini juga berada di Papua, ya, untuk mengolah
minyak jelantah dari kantin-kantin ya di LNG Tangguh. Demikian. Di mana saya bekerja sama dengan alumni yang ada di sini juga saya kira hadir ya. Demikian. Nah, jadi itulah ya beberapa contoh ya dari hasil-hasil penelitian. Baik, selain itu produksi biohidrokarbon ya melalui sabun basah. Ini tidak lain masih sama ya. Jadi minyak lemak tadi ya kita ubah menjadi sabun basah dan kemudian kita bisa produksi biohidrokarbon, yaitu hidrokarbon yang mirip, sangat mirip dengan solar, berbeda dengan metil ester tadi. Baik, nah jadi ada dua jalan di sini mungkin karena waktu juga. Ini ada dekarboksilasi termal katalitik ya dan pirolisis katalitik. Ini nanti untuk memproduksi diesel hijau atau bioaftur dan juga bensin hijau. Demikian. Ya, semua berawal dari minyak lemak nabati. Jadi prosesnya cukup berbeda. Nah, jadi prosesnya seperti demikian. Asam lemak minyak nabati ini ya sebetulnya bisa langsung dipirolisis, hanya saja hidrokarbon yang terjadi ini ya tidak bisa selektif ya, hasilnya sangat random. Tapi dengan membuat menjadi sabun logam ya, sabun kalsium, magnesium ya dengan beberapa doping krom misalnya, dengan melakukan pirolisis kita bisa mendapatkan hidrokarbon dengan yield yang tinggi. Berikut ini yang kita lakukan, yang kami lakukan di lab ya. Jadi prosesnya pertama adalah kopresipitasi untuk menghasilkan hidrotalsit berbasis krom. Ya, kemudian dilakukan penyabunan, kemudian dilakukan pirolisis ya. Setelah penyabunan tadi mendapatkan sabun basah oleat dan kemudian pirolisis dan kemudian kita mendapatkan crude hasil pirolisis, pirolisat ya dan kemudian didistilasi. Jadilah produk-produk distilat ya yang berupa bensin maupun diesel. Berikut adalah contoh-contoh produknya ya dari mulai yang crude sebelah kiri ya dan juga fraksi bensin dan fraksi diesel hijau dan juga produk dari minyak jelantah yang kita lihat sangat bening demikian. Baik, konversi biomasa lignosilulosa. Ya, jadi kemurgi itu banyak, tidak hanya satu bahan baku ya, sehingga penelitian saya juga ada beberapa. Demikian. Jadi dari kayu-kayuan ya ataupun bahan keras ini kita dapat memperoleh biomasa ya. Biomasa ini kita konversi hidrotermal bisa menjadi gas, bioil dan biochar. Nah, kita telah ketahui bahwa biomasa kelapa sawit ini karena produksi CPO sangat besar, tentunya bahan-bahan limbah dari padatan sawit ini juga sangat besar. Nah, inilah yang kita produksi dengan proses hidrotermal dan dilakukan dengan beberapa proses berikutnya untuk menjadi material nanokarbon, menjadi elektroda baterai dan superkapasitor. Ini yang telah dilakukan bersama dengan laboratorium KPE elektrokimia di Teknik Kimia ITB. Berikut di sini adalah reaktor hidrotermalnya. Nah, dari sini kita bisa memperoleh ya superkapasitor dalam bentuk stackingnya ya dengan modul-modul kecil yang berupa superkapasitor dengan pot cell. Jadi kita di sini memproduksi karbon aktif, kemudian grafin ya sama dengan Ibu Fatimah tadi ada grafin di sini dan juga karbon nanotube. Seperti itu. Nah, prosesnya ada di sini dari TKS, CKS dan POME itu palm oil mill effluent. Ya, kemudian kita lakukan proses hidrotermal, impregnasi dan polimerisasi, kita pirolisis. Kita bisa memperoleh karbon aktif, grafin dan CNT. Yang kemudian bisa kita olah ya menjadi baterai zinc udara atau seng udara dan juga superkapasitor. Berikut adalah evolusi dari superkapasitor yang pernah kami teliti ya, tentunya masih sampai sekarang. Dari mulai sampel kecil 1x1 2018 menjadi semakin besar dan kemudian kita melakukan packaging dengan coin cell dan juga pot cell yang kita buat modul kecil dan sekarang modulnya sudah bisa modul 48 volt 12 ampere dan pernah yang sudah dicobakan dan sedang diteliti untuk digunakan pada motor listrik. Kesimpulan, teknologi kemurgi memberikan berbagai metode untuk konversi produk-produk hasil budidaya menjadi produk-produk kimia yang berguna bagi manusia dan bernilai tinggi. Teknologi kemurgi memberikan jalan penggunaan minyak lemak menjadi berbagai produk kimia dan bahan bakar. Kemudian teknologi kemurgi memungkinkan produk hasil perkebunan yang berupa biomasa berkayu menjadi produk canggih. Salah satunya adalah superkapasitor. Baik, berikut akan saya sampaikan ya sebelum mengakhiri orasi saya, ucapan terima kasih ya juga kepada keluarga dan juga kolega.
Baik. Baik, saya sampaikan foto-foto keluarga saya. Saya mengucapkan terima kasih terima kasih dan rasa syukur yang amat sangat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk mengemban tugas sebagai guru besar di program studi Teknik Kimia, Teknik Bioenergi Kemurgi, Teknik Pangan, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung. Terima kasih saya yang ternilai juga kepada kedua orang tua saya, ayahanda saya Dr. Andes Arjuno Brojonegoro yang juga hadir di sini. Beliau adalah Fisika 60, alumni Fisika tahun 60. Terima kasih. Kemudian ibunda saya yang sekarang sudah cukup lemah sehingga tidak dapat hadir, DRA Lili Molasti Apoteker. Beliau adalah farmasi tahun 61 yang telah mengarahkan dan mendukung saya untuk berkehidupan di dunia ini dan berilmu yang dapat berkontribusi bagi masyarakat di Indonesia dan dunia. Terima kasih juga saya sampaikan tak terhingga kepada istri saya, Sota Astuti Edi Wijoyo yang telah bersabar mendampingi saya semenjak bersekolah di Jepang tahun 1995 sampai dengan saya meraih predikat guru besar saat ini. Juga kedua anak saya, Hartiti Putih Prakoso dan Larasati Emberi Prakoso yang kali ini keduanya yang satu berada di Jepang, yang satu sedang bekerja, ya tidak dapat hadir, yang telah bersama saya ya sampai saat ini ya mengarungi karir sebagai dosen sehingga guru besar saat ini. Juga adik-adik saya, Redi Chandrasari dan suaminya Bapak Trisnadi, ya juga Sylvia Madusari dan suaminya Pak Koko, ya yang juga ya menjadikan saya ya terinspirasi, yang juga bagian yang terpisahkan dari kehidupan saya. Baik, ini fotonya. Berikutnya ucapan terima kasih kepada pimpinan Institut Teknologi Bandung, ketua dan anggota Forum Guru Besar ITB yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan orasi ilmiah pada forum yang sangat terhormat ini. Dekanat dan pimpinan Fakultas Teknologi Industri, Prof. Brian Yudilatro, kemudian Prof. Yogi Wibisono dan Profesor Ari Widianti yang telah mengawal proses pengusulan guru besar saya hingga saat ini. Kemudian juga almarhum Profesor Sudarno Hadjo Suparto, mohon maaf, dan juga Profesor Nadi Sasmoyo yang telah hadir saat ini, yang merupakan guru-guru senior saya dan peletak dasar pendidikan tinggi teknik kimia di ITB dan di Indonesia. Kemudian Profesor Hedi Susanto yang merupakan guru dan panutan saya dalam teknik dan kedisiplinan mengajar kuliah, sehingga menginspirasi saya untuk menjadi staf pengajar akademik yang baik di teknik kimia FTI ITB. Berikutnya adalah terima kasih kepada Pak Dr. Tatang Kirna Surawijaya, guru sekaligus profesor, ya, inspirator saya dalam menegakkan nilai-nilai inovasi dalam riset selama ini, sehingga sebagai topik penelitian yang dapat terwujud saat ini. Beliau juga adalah inspirator saya dalam mendalami teknologi proses produksi berbasis kemurgi, dan sebetulnya adalah pencetus keilmuan kemurgi ini. Bagi saya beliau adalah Bapak Kemurgi Indonesia. Baik, berikutnya adalah Pak Prof. Subagio. Profesor Subagio, guru dan mentor, beliau adalah pembimbing penelitian saya sarjana dan sangat menginspirasi saya dalam riset dan juga nilai-nilai kehidupan. Profesor Danu Aryono, Profesor Dwi Wahyu Sasongko merupakan inspirasi saya dalam memberikan teknik-teknik perkuliahan yang baik bagi mahasiswa. Kemudian Profesor I. Gede Wenten yang secara luar biasa telah memberikan dukungan, motivasi dan inspirasi yang semangat sehingga saya bisa mencapai titik ini. Kemudian Profesor Linda Handoyo yang merupakan ketua KK pada saat pengajuan guru besar yang telah mengawal saya dalam proses promosi guru besar saat ini. Dan juga Profesor Yasid Bindar, Profesor Hermawan Poyono, Profesor Tata Cipta Dirgantara, ini teman SMP, SMA dan ITB. Ya, juga Profesor Daryono Hadi dari ITB dan juga Profesor Din Darlianto dari UGM yang telah memberikan rekomendasi saya sebagai profesor. Baik, juga tidak lupa saya ucapkan kepada Ibu Dr. Isdiri Ayani mungkin yang hari ini tidak hadir, kemudian Dr. Hari Devianto, Dr. Pramuja Widanmoko dari Laboratorium KPE, dan juga tim Mbak Ira dan juga Mbak Era dan seluruh tim yang telah memberi kesempatan pada saya untuk memberi warna lain pengembangan biomasa dan kemurgi pada bidang elektrokimia. Kakak seluruh, kemudian juga ucapan terima kasih kelompok keahlian seluruh teman sejawat dan anggota kelompok keahlian teknologi pengolahan pangan dan biomasa KKTBPP yang kini KKTPK. Kemudian juga ucapan terima kasih saya kepada kelompok keahlian sistem pemroses teknik kimia SPTK yang sekarang KK ETB, ya.
Kemudian tim Laboratorium Termofolia dan Stimulilitas yang telah mendukung saya. Kemudian Bapak Dr. Antonius Indarto, Bapak Sebe Rasenda, Bu Meti Pratiwi, Bu Astri Mustiami, Pak Jenny Rizkiana yang sejak tahun 2015 mulai mengoperasikan prodi yang kami dirikan. Kemudian Bu Melia Laniwati, Dr. Melia Laniwati, Dr. Dian Safinita, Bu Profesor Linda Handoyo, Profesor Penny Akresnomati dan Helen Julian yang telah tahun 2015 juga mengoperasikan prodi teknik pangan yang sama-sama dibentuk. Kemudian seluruh staf akademik, komunitas TK, TB, S1, S2, S3 dan seluruh tenaga pendidikan TK, TB dan PG. Mohon maaf waktunya sudah habis. Dan juga di sini hadir Pak Dadan Kusdiana, Bu Enia hadir atau tidak saya belum lihat nih. Ya, terima kasih. Ya, ini juga merupakan tim yang sudah mempercaya saya untuk bisa mendampingi ya proses uji B35, B40 bahkan dari B20. Kemudian tim trio Kokwek ini juga hadir Pak Iman Reksawardoyo dan juga Pak Tatang yang bertiga ini kami push ya untuk penggunaan biodiesel di Indonesia. Dan juga jangan lupa ya bahwa kita harus sehat dan bahagia. Di sini hadir Pak Teddy juga sudah hadir direksi dari Bank BJB ya tempat teman kami juga dalam berbagai touring sepeda. Terima kasih. Baik, kode kehormatan Guru Besar ITB. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mengemban amanah Guru Besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan Guru Besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu saya akan selalu memegang janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 18 Mei 2024. Saya sendiri, Profesor Tito Prakoso. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Ketua Forum Guru Besar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.